Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, terutama juga umat Tuhan, yaitu orang asli Papua yang tersebar di seluruh pulau negeri lukisan tangan Tuhan di seluruh tanah Papua, yang tersebar dari Misol sampai ke Samarai, wilayah dari arah wilayah-wilayah Pasifik, wilayah-wilayah arah yang tersebar di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau besar di bagian selatan dan juga di bagian utara dari pulau ini. Pada saat ini saya mengucapkan selamat tahun baru, dan karena tahun baru ini kita telah memasuki tahun baru ini, tahun 2024 ini dalam keadaan begitu sehat walafiat, sehingga kita patut menaikkan ucapan syukur, pujian syukur, nyanyian syukur kepada Bapa di surga, Bapa pelukis negeri Papua, Bapa pencipta manusia asli Papua, dan juga Bapa yang Bapa yang memiliki 12 suku Israel, untuk beritakan kebenaran di atas bumi dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Dan kita juga mengucap syukur kepada Yeshua HaMashiach Adonai, adalah Raja Tuhan kita, penebus yang telah menebus manusia dan bangsa-bangsa yang percaya kepadanya di seluruh dunia. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, pada saat ini terimalah salam saya. Kami dari komunitas jaringan doa pemulihan pemulihan 12 suku Israel, Taman Eden dan Gereja Tuhan Tubuh Amasya yang telah berubah nama menjadi Jaringan Doa Pemulihan Pemerintahan Kerajaan Tubuh Amasya. Pada saat ini saya hadir lagi untuk menyampaikan di mana apa yang Tuhan sedang kerjakan di atas Papua. Saya akan menyampaikan hal itu. Saya mengambil tema atau topik atau judul yang saya ambil dalam penyampaian kali ini adalah binatang lawiatan buaya tua adalah pelacur bagi bangsa-bangsa, telah dipenjarakan di dalam tahanan dalam di Papua. Itu tema yang akan saya bahas dalam pembahasan ini. Oleh karena itu, pada saat ini juga kita mengucap syukur kita memiliki Bapa pencipta langit dan bumi dan pelukis negeri Papua, yaitu Bapa Yahweh, Bapa pencipta langit dan bumi, dan kita juga bangga memiliki Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Dan siapapun dia, pada saat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Karena pada tahun 2024 ini Tuhan sedang membawa kita kepada seluruh nubuatan Alkitab, kita para nabi dan kita para rasul, dan seluruh nubuatan para hamba Tuhan terkini dari generasi-generasi semua akan digenapi di tahun 2024 ini, saudara-saudari terkasih. Pada saat ini sebelum saya menyampaikan sedikit uraian tentang apa yang Tuhan kerjakan hari ini tanggal 9 Januari tahun 2024, maka terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa yang mulia, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, kami mendengarkan apa yang Bapa sudah kerjakan dan di mana Bapa sudah memusnahkan lawiatan buaya tua yang menguasai Papua ini, dan yang telah bersinah dengan bangsa-bangsa dan mencuri kekayaan-kekayaan di atas Papua tadi Engkau telah akhiri. Dengan demikian Bapa, di dalam nama Tuhan hamba mau mengekspos berita ini ke seluruh dunia melalui channel YouTube yang ada, maka Engkau memberkati Bapa setiap orang yang mendengarnya. Haleluya. Dengan menjadi percaya dan semakin orang-orang asli Papua semakin mendekat kepada Engkau dan semakin mengarah dan menyembah kepada Engkau, Bapa pencipta langit dan bumi dan Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai Juru Selamat umat manusia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai kami berdoa. Roh Kudus kami mengundang, biarlah Engkau beracara dari awal, pertengahan dan akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai, terutama orang-orang asli Papua yang ada di seluruh kepulauan Papua maupun yang ada di luar Papua, di berbagai negara di belahan dunia manapun yang sekarang ini hari ini ada di belahan-belahan dunia lain, oleh karena pendidikan, oleh karena suaka politik, oleh karena bisnis, oleh karena mengenyam pendidikan dan lain-lain yang ada di berbagai negara, oleh karena pelayanan dan lain-lain. Kita patut mengucap syukur dan memuji Tuhan karena perkara besar Tuhan lakukan hari ini. Haleluya. Dengan demikian saya menyampaikan satu topik yang apa yang Bapak lakukan, yaitu Leviatan buaya tua, yaitu si setan pelatur dan pelatur dengan bangsa-bangsa telah dimusnahkan dan dipenjarakan di dalam tahanan dalam. Ya, itu topik pembahasan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Leviatan buaya tua itu kalau kita lihat dasar sebelum saya uraikan, kita lihat dulu Alkitab apa itu Leviatan buaya dan Leviatan ular. Haleluya. Kita lihat dulu di Yesaya, di Mazmur 104 ayat yang ke-26. Mazmur 104 ayat 26. Ya, Mazmur 27 ayat 12, Mazmur 74 ayat 14 terlebih dahulu. Ya, engkau membela laut dengan kekuatanmu, engkau memecahkan kepala-kepala naga di dalam air. Engkau meremukan kepala-kepala Leviatan, engkau menjadikannya makanan bagi bangsa-bangsa di padang belantara. Haleluya. Mazmur 74 ayat yang ke 12 sampai dengan 14. 12-nya, sebab Elohim adalah rajaku sejak dahulu kala, yang mengerjakan keselamatan di tengah-tengah negeri ini. Haleluya. Engkau yang membela laut dan yang telah memberi kekuatanmu. Engkau yang memecahkan kepala-kepala naga di dalam air, dan engkau yang meremukan kepala-kepala Leviatan. Engkau yang menjadikan makanan bagi orang-orang di padang belantara. Kita lihat lagi di Mazmur 104 ayatnya yang ke 12, 13. Mazmur 104 ayatnya yang ke 12, 13 di sana berkata, Mazmur 104 di atasnya bersalang ke burung-burung di langit, dan mereka berkicau dari antara dahan-dahan, dan dia yang menyirami bukit-bukit. Ya, Mazmur ya, kita terlebih dahulu lihat ya di kitab Mazmur ya, kitab Mazmur 104 ayatnya yang ke 26, bukan 14 tapi 26. Di sanalah kapal-kapal berlayar, engkau menciptakan binatang-binatang laut yang besar agar bermain di dalamnya. Di sanalah kapal-kapal besar berlayar, engkau menciptakan binatang-binatang laut yang besar agar bermain di dalamnya. Semuanya itu sedang menanti-nantikan engkau untuk memberikan makanan mereka pada musimnya. Haleluya. Itu Mazmur. Kita lihat lagi di Yesaya 27 ayat 1. Di kitab Yesaya 27 ayat 1.
Israel diselamatkan. Pada waktu itu Yahweh akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang tajam, besar dan kuat atas Leviatan, ular terbang, bahkan atas Leviatan, ular yang meliuk-liuk, dan dia akan membantai naga yang ada di laut. Haleluya. Dia akan membantai naga yang ada di laut. Ya, kita lihat lagi masih di kitab Yesaya. Masih di kitab Yesaya 27, 12, 13. 27, 12, 13. Dan akan terjadi pada hari itu, Yahweh akan mengirik mulai dari aliran-aliran sungai sampai ke sungai Mesir, dan kamu akan dikumpulkan satu demi satu, hai Bani Israel. Maka akan terjadi pada hari itu sangkakala yang besar akan ditiup, dan mereka yang binasa di negeri Asyur dan orang-orang yang dibuang ke negeri Mesir akan datang dan bersujud kepada Yahweh di gunung kudusku, kekudusan di Yerusalem. Haleluya. Itu ayatnya yang itu Yesaya 27, ayatnya yang ke 12, 13. Yesaya 6 ayat 2. Yesaya 26 ayatnya yang kedua. Bukankah pintu gerbang supaya bangsa yang benar masuk dan memelihara kesetiaan. Haleluya. Ini ayat-ayat tentang Leviatan buaya. Masih banyak lagi ayat lain, tapi saya tidak angkat di sini. Saudara-saudari terkasih, Leviatan itu apa? Kita buka lagi di kamus Alkitab. Apa itu Leviatan? Leviatan itu konteks pemakaiannya dalam Perjanjian Lama menunjuk kepada beberapa bentuk binatang raksasa yang hidup di air. Mungkin buaya, ikan paus, lumba-lumba, atau naga tua. Ya. Di Mazmur 17, 14, di Ayub 38, dan juga 41 ayat 1 sampai 30. Di Mazmur 74, 14. Kita buka kembali di Mazmur 74, 14. Ya, Mazmur 74, 14. Engkau meremukkan kepala-kepala Leviatan, engkau menyediakan makanan bagi orang-orang di padang belantara. Ya. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, itu firman Tuhan. Itu Leviatan itu artinya binatang-binatang raksasa, makhluk-makhluk raksasa yang Tuhan ciptakan. Ya, itu kalau kita lihat di Indonesia itu ada dua wilayah, Leviatan ular naga tua dan Leviatan buaya. Haleluya. Banyak beberapa hari yang lalu banyak beberapa hamba Tuhan dari Jawa itu mereka menyatakan bahwa ada Leviatan buaya di bagian Indonesia Timur dan juga di Indonesia Barat. Haleluya. Itu beberapa hamba Tuhan dari Jakarta, mereka melihat Leviatan buaya itu. Haleluya. Beberapa tahun yang lalu mereka melihat Leviatan buaya itu. Haleluya. Leviatan buaya itu adalah satu binatang atau satu setan yang berbentuk setan tua yang berbentuk dia berbentuk buaya, dia juga berbentuk ular. Dia juga berbentuk ular tua, dia juga berbentuk buaya. Itu yang disembah oleh bangsa-bangsa. Leviatan buaya ini dia menguasai kekayaan. Haleluya. Saudara-saudari, supaya orang harus bersinah dan menyembah dengan Leviatan buaya ini, sehingga buaya ini atau kekuatan ini nanti dia keluarkan emas atau perak atau apa saja kepada bangsa-bangsa itu. Nah, kalau kita lihat sejarah dari Kepulauan Papua ini, haleluya. Papua ini telah Papua itu negeri lukisan tangan Tuhan, dan Papua itu bilang Taman Eden dan juga negeri asli dari 12 suku Israel, tanah air asli dari 12 suku Israel. Dan juga Papua ini merupakan negeri Taman Eden. Papua ini merupakan juga, saya tidak banyak cerita rahasia Papua. Papua memang terlalu banyak di rahasianya.
saya kembali fokus kepada tema tadi, yaitu di mana lawiatan buaya. Kalau kita lihat di pelajaran-pelajaran di antropolog sosiologi, itu ada satu mata pelajaran yang memuat tentang etnografi itu, atau juga yang berhubungan di bagian etnografi juga itu, di situ memuat tentang adanya kargoisme, adanya sinkritisme, adanya kargoisme, adanya alam-alam sadas dan lain-lain yang diajarkan. Itu suatu praktek yang diajarkan oleh bangsa-bangsa penjajah seperti Inggris, masuk wilayah Papua, bangsa-bangsa Belanda, masuk misionaris pertama, mereka masuk dengan mata alam. Ya, dan mereka masuk dengan mata alam dan menguasai Papua ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan kargoisme dan kegiatan-kegiatan sinkritisme dan juga berbagai kegiatan-kegiatan. Nah, ini dia membuat, karena dia melihat di atas Papua ini ada lewiatan buaya dan juga ada lewiatan naga tua dan juga ada lewiatan buaya tua. Itu. Jadi banyak misionaris Katolik, misionaris dari aliran gereja-gereja Protestan yang telah bergerak dalam antropolog, telah bergerak di dalam kargoisme. Moyang-moyang kita, tete-tete dan juga bapak-bapak moyang-moyang di seluruh tanah Papua Sorong Samarai itu, mereka diajar bagaimana berhubungan dengan alam-alam kubur, berhubungan dengan alam-alam kargo, berhubungan dengan alam-alam sadas, dibawa dalam pabrik akan keluar kekayaan dan lain-lain. Ini adalah suatu bentuk penjajahan yang dibuat untuk mengelabui orang Papua dari generasi ke generasi, 9 generasi saudara-saudari terkasih. Ya, itu karena mereka melihat di atas Papua dengan mata alam mereka itu, bahwa di atas Papua ada lewiatan buaya tua. Saudara-saudari terkasih, dan juga di atas Papua itu ada berbentuk lewiatan naga tua dan juga lewiatan buaya tua. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Akhirnya Papua ini, banyak orang Papua tidak mengenal kebenaran firman Tuhan dengan baik. Banyak orang Papua sudah banyak disesatkan oleh karena pengajaran-pengajaran ilah-ilah dunia ini dari berbagai Eropa, dari Amerika, dari Romawi, dari Eropawi, dari Amerikawi, saudara-saudari terkasih. Sehingga banyak kebenaran firman Tuhan dicampur dengan bentuk-bentuk kargoisme, bentuk-bentuk sinkritisme, bentuk-bentuk ajaran-ajaran mengelabui. Ya, banyak juga negara-negara yang berdiri dengan kekuatan-kekuatan kargoisme. Praktek-praktek ini dipraktekkan dari generasi-generasi sejak pulau ini dikuasai oleh bangsa-bangsa, saudara-saudari bangsa-bangsa penjajah. Saudara-saudari terkasih, orang-orang asli Papua yang ada di seluruh Indonesia, seluruh Papua, kepulauan Papua maupun yang ada di berbagai belahan dunia manapun, bahwa kamu dan kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dan kita ada di atas posisi kota Tuhan, dan kita di atas kota Taman Edeng Tuhan, dan kita juga ada di atas kota tanah air Israel asli. Kita juga ada di atas satu kekayaan yang Tuhan sembunyikan di atas Papua ini, saudara-saudara terkasih di dalam Yosua, Amasya, Adonai. Pada saat ini tadi kita telah mengenal, saya kembali fokus lagi kepada tema, yaitu binatang lewiatan buaya adalah pelacur yang telah bersinah dengan bangsa-bangsa. Itu telah dimusnahkan dan telah dipenjarakan dalam penjara tahanan dalam. Saudara-saudari terkasih di dalam Yosua, Amasya, Adonai, hari ini tanggal 9 Januari tahun 2024. Haleluya. Hari ini kita didatangi oleh Tuhan untuk melawat dan membebaskan Papua dari penjajahan dalam bentuk lewiatan buaya. Ya, di mana orang Papua telah menyembah dari generasi ke generasi, menyembah kepada binatang lewiatan buaya itu tersebut. Saudara-saudari terkasih, pada waktu tadi pagi kami setelah berdoa dalam hadirat Tuhan, kami berdoa di hadapan Tuhan, lalu Tuhan perlihatkan ada satu lewiatan buaya besar. Jadi lewiatan buaya besar itu dia punya pintunya itu, dia ada di wilayah bagian utara dari Papua, yaitu wilayah utara, yaitu di daerah Depapre. Daerah Depapre itu di bagian wilayah Nusu. Nah, di situ dia punya
pintunya dan Tuhan menyatakan bahwa bongkarlah rahasia durhaka hari ini, karena hari ini aku mau lepaskan dan aku mau membunuh Lewiatan buaya itu. Lalu Tuhan perlihatkan dia punya Lewiatan buaya yang ada di dalam air. Dia itu penguasa-penguasa yang ada dalam air. Penguasa tua ini, naga tua ini ada dalam air, dan Tuhan bilang itu dia punya kepalanya itu ada di wilayah Sorong, berhubungan dengan marga Kambuaya dan Ditmau. Lalu dia punya ekor itu dia melilit Papua, dia tubuh melilit Papua. Dia ekor terakhir dia ada di Kaimana, di belak Kaimana. Dia berhubungan dengan marga Maramui. Lalu dia punya kaki tangan kanan itu dia ada di Manokwari. Dia punya kaki kiri itu dia ada di wilayah Biak Serui. Sedangkan dia punya paru-parunya dia ada di daerah Sukume. Sedangkan dia punya bagian jantungnya dia ada di wilayah Timika. Jantungnya itu Lewiatan buaya dari Timika. Dia punya empedonya dia di daerah Lapago Wamena sana. Sedangkan dia punya kemaluannya dia ada dari Merauke dia lari ke Pengge. Dia lari Merauke ke Pengge, dan air danau yang ada di sana dia ada di menguasai wilayah-wilayah sana. Wilayah air di sana di sebelah Pengge. Itu dia berhubungan dengan marga-marga. Marga-marga macam empedu dengan marga Kokoya dan lain-lain di seluruh tanah Papua. Saudara-saudari terkasih. Lalu tadi waktu Tuhan perlihatkan kegiatan dari makhluk ini adalah dulu moyang-moyang bangsa Papua ini, moyang-moyang turun-temurun itu telah disesatkan oleh Lewiatan buaya ini, sehingga bangsa-bangsa Papua dari 6 suku Israel yang tersebar di Papua dan juga di wilayah Indonesia ini, mereka telah menyembah kepada Lewiatan buaya Tuhan ini dengan Lewiatan buaya dengan naga. Itu membuat sampai orang-orang Papua itu tersesat. Orang-orang Israel yang tertinggal di Papua itu tersesat. Ini yang kami sedang berdoa, dan tadi Tuhan perlihatkan dari Lewiatan buaya ini yang membuat sampai itu satu yang membuat orang Papua itu jadi seperti itu satu. Yang kedua itu kegiatan yang kedua adalah sejak bangsa-bangsa menemukan pulau ini, sejak bangsa-bangsa mulai menemukan, mulai dari Portugal, Inggris, terus Belanda, dan juga berbagai-bagai bangsa-bangsa di Amerika dan lain-lain mulai menemukan, Cina dan mulai menemukan pulau ini. Mereka mulai mengadakan hubungan kontak dalam jaringan supernatural dalam bentuk jaringan-jaringan mata alam yang berhubungan dengan ilmu aura dan ilmu serap. Dalam bentuk kalau di Eropa mereka mengajarkan adanya kargoisme. Itu mereka mulai berhubungan dengan makhluk Lewiatan buaya ini. Tuhan bilang itu pelacur besar yang telah dia sudah keluar bersinah dengan bangsa-bangsa. Jadi bangsa-bangsa lain itu adalah laki-laki yang datang bersinah dengan pelacur ini, pelacur Lewiatan buaya tua ini. Tadi Bapak beritahukan seperti dia rahasia durhakan dia kerja. Jadi seperti suami istri kalau mereka sudah bersetubuh, barang dari suami punya, istri punya barang, suami punya. Nah, seperti itu. Jadi ketika bangsa macam Amerika, seperti bangsa-bangsa di Amerika yang menanam saham di Papua, maupun juga bangsa-bangsa Belanda, Eropa, Roma dan lain-lain. Ketika mereka datang itu bersetubuh dengan binatang ini dulu. Bersetubuh itu apa? Bersinah itu apa? Dalam bahasa Alkitab surga itu disebut bersinah. Kalau dalam bahasa bumi itu disebut dengan menyembah berhala. Mereka menyembah dan berbicara dengan Lewiatan buaya ini dulu. Setelah mereka menyembah berhala, artinya mereka kontak bersatu menyembah bersinah. Setelah itu nanti dia mengeluarkan, jadi bangsa-bangsa yang mempunyai telah belajar kargo ilmu-ilmu yang bermain di dalam dimensi mereka bisa berjalan di dalam kuburan, jadi manusia hilang-hilang. Mereka sudah bersinah itu, kalau sudah bersinah itu nanti dia keluarkan emas, perak, uranium dan lain-lain untuk bangsa-bangsa. Dan pipa-pipa besar itu sudah pasang dari bawah Papua ini sudah dipasang dari hampir semua. Hampir 2021
bangsa-bangsa dari sejak terhitung dari bangsa-bangsa zaman bangsa-bangsa mulai negara-negara mulai ada di muka bumi ini sampai dengan sekarang. Ya, jadi dari 182 negara itu yang paling terkenal dan yang dimana terus membantai dan terus menjajah Papua ini dengan berbagai-bagai cara. Itu dong sudah pasang di bawah Papua ini. Sudah pasang dan mereka sudah bersetubuh dengan binatang Lewiatan buaya ini. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Di kitab Yesaya juga menulis, di Mazmur juga menulis binatang ini. Jadi binatang ini dia berkata bahwa bangsa-bangsa boleh masuk, yang penting dia harus mereka menyembah dia dulu. Setelah bersila dengan dia, setelah itu berarti dia memberikan kekayaan sama bangsa-bangsa. Seperti itu, emas kah, perak kah, uranium kah, apakah, minyak bumi kah, gas bumi kah, haleluya. Itu cara kerja dia yang tadi Tuhan bongkar di pengadilan Kristus, saudara-saudari terkasih. Karena ketika tadi kan bawa naik ke pengadilan Kristus dalam dimensi rohani, ini perkara dalam dimensi rohani, saudara-saudari, yaitu Yesua adalah pembela, Yesus Kristus atau Yesua adalah pembela, dan darah Yesua siap mengampuni dosa penyembahan bangsa-bangsa Papua yang telah menyembah moyang-moyang bangsa, telah menyembah darah Yesua siap mengampuni dosa-dosa itu. Dan pengacara adalah Roh Kudus, dan juga yang menghakimi atau yang mendakwa kami adalah naga Tuhan. Dan dalam pengadilan Kristus tadi kami sudah kalahkan dia di pengadilan Kristus karena kami telah merendahkan diri minta ampun mewakili kaum marga-marga, baik itu marga-marga Suai, marga-marga Jipmau, Kambuaya, marga-marga lain di seluruh tanah Papua dan Soron Samarai, untuk kami merendahkan diri minta ampun karena moyang-moyang mereka telah menyembah makhluk ini, membuat sampai hebat dari penyembah kepada Lewiatan membawa kami hidup dalam kemelaratan, kemiskinan, penjajahan, kami diintimidasi, kekayaan kami yang Tuhan ciptakan taruh di sini itu dicuri oleh bangsa-bangsa. Tadi kami orasi di hadapan Tuhan, kami merendahkan, kami minta ampun di pengadilan Kristus, dan Yesua membela kami, dan darah Yesua sudah turun mengampuni dosa itu. Lalu ketika kami merendahkan diri dan kami minta ampun di pengadilan Kristus, saudara-saudari terkasih, tadi binatang yang besar disembah oleh bangsa-bangsa yang menguasai seperti pulau Papua ini. Dia berbentuk badannya seperti membentuk pulau Papua, saudara-saudari terkasih. Banyak orang bilang pulau Papua itu dia berbentuk ular naga, berbentuk cendrawasih, berbentuk kanguru, kasuari. Tetapi saudara-saudara sebenarnya dia berbentuk, dia berubah-ubah dan dia berbentuk seperti Lewiatan buaya itu tadi, saudara-saudari. Lalu ketika kami berdoa merendahkan diri, binatang Lewiatan buaya dia menjadi kecil. Dia menjadi kecil, dia menusuk, dia masuk dalam Danau Tage. Danau Tage itu sebuah danau yang danau purba. Danau Tage itu danau purba yang terletak di pedalaman Papua di daerah Mepago, yaitu di daerah Kabupaten Paniai. Di situ dia mengecil binatang ini. Lalu kami berdoa, Tuhan kami serahkan binatang untuk dimusnahkan dalam lautan api belerang Tuhan. Lalu Tuhan bilang tidak, itu binatang ini harus segera ditangkap, baru dimasukkan dalam penjara tahanan dalam. Lalu digembok dengan kunci emas, dan tidak boleh lagi bangsa-bangsa berhubungan dengan dia lagi. Lalu dimeteraikan dengan meterai darah Yesua, meterai cincin kerajaan tubuh emas yang tidak tergoncangkan, saudara-saudari. Dalam dimensi roh tadi sudah terjadi dan itu sudah diamankan di dalam. Lalu Tuhan bilang apa? Akhir dari setelah diamankan itu, penebus, aku adalah penebusmu, penebus Israel dan penebus bangsa-bangsa yang percaya kepadaku. Penebusmu hidup. Siapa penebus kita? Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai. Saudara-saudari terkasih, hai orang-orang asli Papua, jangan anggap bahwa Tuhan Yesus itu jauh. Tuhan Yeshua itu dia dekat dengan kita. Dia dekat dengan dia, saling mengasihi engkau, hai orang Papua, orang asli Papua. Mari selagi waktu yang ada di tahun 2024 kita cari Yeshua HaMashiach Adonai yang terus memulihkan keadaan-keadaan di atas negeri ini, terus memulihkan keadaan Papua, keadaan Taman Eden, terus memulihkan keadaan gereja, terus memulihkan keadaan-keadaan kehidupan ekonomi dan juga kehidupan kita di atas negeri ini, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Pada saat ini juga, setelah kami berdoa seperti itu dan Tuhan amankan itu semua, lalu kami berdoa tanya Tuhan, ini sebenarnya ada berapa bangsa, berapa negara-negara yang telah berhubungan dengan Lewiatan buaya Tuhan ini. Lalu Tuhan bilang itu hampir semua bangsa-bangsa, negara-negara, mulai dari negara-negara yang besar seperti negara-negara Roma, Eropa, ada 10 negara di Eropa, di Asia, negara-negara Cina, negara-negara
Semua negara sudah terlibat karena semua bangsa-bangsa itu ada berdiri, semua bangsa itu bergerak dalam kegerakan kargo-kargoisme. Dan bangsa-bangsa telah belajar, penjajah-penjajah Belanda dan Eropa itu sudah kembangkan, dan Roma itu sudah kembangkan ajaran-ajaran tentang kargoisme dan juga ajaran-ajaran tentang ilmu aura dan ilmu serap dari Cina dan juga dari India dan juga dari Arab. Nah, ini yang membuat sampai banyak bangsa-bangsa itu mereka menodot susu dan madu melalui persinahan dengan pelacur besar buaya Leviathan buaya yang tadi sudah dipenjarakan tersebut, saudara-saudari. Lalu Tuhan bilang, putuskan semua hubungan-hubungan. Kami berdoa tadi itu, dia punya tali-tali, dia punya jembatan, dia punya hubungan, dia punya pipa yang dipasang dari bangsa-bangsa itu, mereka masuk keluar. Saudara-saudari, di malam hari, siang hari, dong masuk keluar, dong bisa jadi binatang, dong bisa jadi makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat, orang asli, orang Papua tidak bisa lihat, dong bisa masuk keluar lewat air, lewat jalur-jalur air, di alam sadas, lewat alam kargoisme, lewat alam kubur, lewat alam maskapai, dia bisa masuk keluar. Semua jaringan-jaringan itu diputus oleh gunting yang besar dari surga punya. Diputuskan semua, dari bawah, dari atas, dari seluruh wilayah kepulauan Papua yang saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Lalu semua dibakar, dimusnahkan, semua dibakar oleh api Yahweh yang belerang, yang berkuasa itu. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Kita lihat tadi baca, ketika Leviathan buaya itu dimusnahkan, dimusnahkan, dibunuh oleh pedang Tuhan sendiri, dan dipenjarakannya, apa yang akan terjadi? Haleluya. Ketika kami berdoa tadi, lalu Tuhan menutup pintu-pintu, dia punya pintu alam maut yang berhubungan dengan Leviathan buaya itu ditutup. Setelah pintu alam maut Leviathan buaya itu ditutup, maka pintu kerajaan surga itu dibuka, saudara-saudari terkasih. Pintu kerajaan surga itu dibuka. Haleluya. Pintu kerajaan surga itu dibuka, itu pintu apa yang dibuka di pintu kerajaan surga itu? Haleluya, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Kalau kita lihat kerajaan Yahweh itu, dan juga Taman Eden dan Firdaus, dan juga harta karun kekayaan Tuhan itu sembunyikan di atas tanah Papua. Sekarang Israel dengan alat canggihnya, Amerika dengan alat canggihnya, Roma dengan alat canggihnya, dan bangsa-bangsa alat canggihnya, mereka masuk di bawah, bikin terowongan di bawah tanah. Lalu mereka masuk ambil, tapi tidak bisa karena di bawah itu sudah dipagari dengan pagar berlapis-lapis Tuhan. Kalau di wilayah daerah Bolok B itu bisa diambil, tapi kalau Bolok A itu tidak bisa karena itu sudah dipagari oleh pagar Tuhan yang berlapis-lapis, dan itu menyimpan harta karun kekayaan Tuhan yang Tuhan akan buka di tahun pada masa kerajaan 1000 tahun damai, ketika Tuhan akan menjadi raja di atas segala raja di atas bumi, saudara-saudari terkasih, dalam pemerintahan kerajaan tidak tergoncangkan, saudara-saudari terkasih. Lalu sekarang orang bisa tahu, bangsa-bangsa bisa tahu, ternyata keunikan daripada rahasia Papua itu adalah sebuah pulau, sebuah kota Tuhan yang Tuhan sembunyikan, tempat Tuhan masuk keluar ke bumi. Sekarang orang bisa masuk, mungkin Roma dengan dia pun kekuatan jalan jalur alam kuburnya, dia masuk sampai, tapi tidak bisa Eropa, Amerika dengan berbagai dia pun jalur-jalur dia bisa masuk, tapi tidak bisa. Karena apa? Alamnya beda. Firdaus itu beda dengan alam lain di muka bumi ini, saudara-saudari terkasih. Alam nyata yang ada kita sekarang ini maupun alam-alam lain di bawah bumi ini, nah itu beda alamnya dengan alam Firdaus atau alam surga tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Saudara-saudari terkasih. Nah, pintu yang menuju ke sana itu pintunya apa? Pintu golden itu pintu pelepas dosa. Ketika dosa-dosa Leviathan buaya ini dipenjarakan, terus Leviathan naga tua dipenjarakan, dan lain-lain, kalau sudah diamankan semua, dengan sendirinya pintu surga itu mulai terbuka, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Pintu surga itu sebenarnya siapa, saudara-saudari? Haleluya. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa pintunya? Pintunya Yesus sendiri, saudara-saudari terkasih. Kalau jalannya itu siapa? Injil Yesus sendiri, saudara-saudari. Haleluya. Dan tidak ada jembatannya, siapa? Jembatannya Yesus sendiri, saudara-saudari terkasih. Tidak ada yang bisa sampai kepada kalau tidak melalui Yeshua HaMashiach Adonai. Ini saya bicara hari ini adalah perkara-perkara dimensi rohani, berita yang kudus dan tidak terbinasakannya. Dia akan datang dari timur ke barat. Ini saya sedang beritakan, saudara-saudari terkasih.
Jadi sekarang bangsa-bangsa apapun di bawah kolong langit dengan kekuatan kargo yang cukup hebat dari Romawi, kata dari Eropawi, dari Amerikawi, dari Cinawi atau dari manapun juga, sekarang sudah seng ada yang lawan kuasa Tuhan di atas Papua. Seng ada, karena Tuhan sendiri yang sedang berperkara dengan pedang-pedangnya. Tuhan sendiri yang sedang berperkara dengan bangsa-bangsa, dan Tuhan sekarang menghakimi bangsa-bangsa. Saudara-saudari terkasih, pada saat ini saya sampaikan, sehingga bagi bagi kita yang orang-orang asli Papua, yang adalah merupakan juga orang-orang Israel, memang secara rambut kita dan kulit kita itu, rambut kita keriting, kulit kita itu coklat buah gayang, namun kita adalah suatu Israel yang Tuhan sembunyikan di atas Papua untuk akhir zaman. Saudara-saudari, jadi 6 suku Israel yang tersebar ke barat, 3 di Yerusalem dan lain tersebar di bangsa-bangsa, 6 yang tertinggal di atas Papua, dan dia menyebar dari arah timur ke atas Papua ini, dan juga ke kepulauan Maluku, dan ada beberapa lain suku-suku lain yang tersebar di ini. Haleluya. Dan itu adalah merupakan suatu settingan Tuhan sendiri. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Dengan demikian, kalau itu sudah terjadi, maka putus hubungan dengan bangsa-bangsa hari ini, maka kita akan lihat krisis ekonomi akan terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. Saudara-saudari, sedangkan Papua Tuhan angkat ke atas permukaan. Saudara-saudari, karena Tuhan, Papua adalah kota Tuhan sendiri. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Dengan demikian saya harap kepada saudara-saudari sekalian yang ada di seluruh Papua maupun juga orang asli Papua maupun juga di luar Papua, mari kita semua kembali kepada Tuhan. Kita semua kembali kepada Tuhan. Kita bangsa Papua ini, walaupun negeri ini pernah dijamah oleh agama-agama lain di atas muka bumi ini untuk masuk ke Papua, tapi negeri ini seluruhnya adalah wilayah yang sudah dipatok oleh patok darah Yeshua HaMashiach, dan semua orang asli Papua adalah orang-orang Kristen. Di seluruh negeri ini adalah pengikut-pengikut Kristus, pengikut-pengikut Yeshua HaMashiach Adonai. Dengan demikian, mari kita mempertahankan kemerdekaan Tuhan beri kepada kita, dan semakin takut akan Tuhan di atas negeri ini. Kita bersyukur, dan selagi waktu yang ada kita sepanjang tahun 2024 ini, Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar di atas negeri ini. Dengan demikian, mari kita terus takut Tuhan di atas negeri ini. Haleluya. Tuhan akan banyak membuat perkara-perkara besar. Haleluya. Dimanapun masalah Papua akan dibicarakan, Tuhan sendiri akan hadir di sana untuk menyelesaikan masalah-masalah Papua, karena dosa-dosa sudah mulai diakhiri. Dengan demikian kami harap pada saat ini untuk saudara-saudara sekalian yang ada di mana-mana, haleluya, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kemanapun kita ada, kita utamakan Yeshua HaMashiach Adonai di depan kita. Kita utamakan, kita berhubungan dengan Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan, kita berhubungan Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani di atas tanah Papua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekarang bangsa-bangsa lain sudah tidak bisa lagi berhubungan. Dan pada saatnya juga akan terjadi, segala lidah akan mengakui surga Tuhan, segala lutut akan berlutut sesuai Filipi, itu akan digenapi di atas Papua. Saudara-saudari terkasih, bangsa-bangsa akan menerah, mereka. Kami bisa jungkil balikan Papua ini, tetapi Papua tidak bisa dibalikan, karena Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, Tuhan pencipta langit dan bumi Yahweh, ada di atas tanah Papua. Saudara-saudari terkasih, dan bangsa-bangsa akan mengakui itu. Segala lidah bangsa-bangsa akan mengakui Yeshua adalah Tuhan, dan segala lidah akan berlutut, segala lutut akan bertulur telapak kaki. Itu saudara akan digenapi di atas Papua. Saudara-saudari, bangsa-bangsa akan pulang dengan menangis, bangsa-bangsa akan pulang dengan menangis, dan mereka akan berkata, sebenarnya kami tarik aus dengan kekayaan dunia ini, tetapi sebenarnya di sini ada Tuhan yang hidup, Tuhan penebus yang hidup. Kami juga mau disebut ditebus oleh Tuhan yang hidup, yang ada di atas negeri ini, ada di atas Papua ini. Haleluya. Bangsa-bangsa dan akan orang-orang yang tadinya membenci orang-orang Papua akan pulang dan akan memberitakan damai dari atas Papua ini. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saudara-saudari terkasih, tetaplah semangat dalam mengiring Tuhan. Saudara-saudari terkasih, tetaplah cari Tuhan selagi waktu yang ada dalam tahun-tahun genapan, tahun-tahun Jabal, tahun-tahun penggenapan ini. Semua nubuatan sedang digenapi di atas Papua ini. Saudara-saudari terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirnya segala bentuk penyembahan kepada bumi dan alam ini, dengan bentuk malam makhluk apapun kita tinggalkan. Kita kembali menyembah kepada Bapa yang hidup. Ya, kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, dalam roh dan kebenaran. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan di dalam roh dan kebenaran, sesuai dengan Yohanes 14 ayat yang ke 22-23, maka
Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar di atas negeri ini, saudara-saudari. Maka bangsa-bangsa akan berkata, sungguh Tuhan melakukan perkara-perkara besar di atas negeri ini. Haleluya. Dan Tuhan akan membuat pembalikan itu akan terjadi. Haleluya. Haleluya di atas Papua. Apa itu pembalikan? Haleluya. Orang yang datang dari kekayaan kita, mereka kembalikan kekayaan orang Papua. Haleluya, kekayaan bangsa Israel dan Papua yang ada di Papua ini. Saudara-saudari, itu yang akan terjadi. Siapa yang akan berperan dan mau berpikir jahat tentang orang-orang Papua lagi, orang-orang itu akan dihukum oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Karena 10 perintah Yahweh sudah ditegakkan di atas tanah Papua, saudara-saudari. Dan tidak boleh siapapun kau hebat dengan kau punya ilmu apapun, kau hebat dengan kau punya kekuatan apapun, tidak boleh kau bermain lagi dengan kawasan Tuhan yang Tuhan sudah dirikan di atas tanah Papua ini, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala hormat dan pujian, kuasa dan kemuliaan Bapa pencipta langit dan bumi, dan bahkan Bapa pelukis negeri tanah Papua, kami sangat mengucap syukur memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, karena Engkau sedang melakukan perkara-perkara besar, dan hari ini telah melakukan Bapa, di mana lawiatan buaya tua sudah dipenjarakan dalam tahanan dalam, dan juga Bapa semua pengikut dan semua hubungan-hubungan sudah diputuskan di atas tanah Papua ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Hamba sudah menyampaikan dan beritakan, ekspos berita ini Bapa dalam nama Bapa, sehingga praktek-praktek yang mereka telah praktekkan yang lalu-lalu, yang berhubungan untuk mencuri kekayaan negeri ini atau membunuh orang Papua dengan berbagai cara, tidak akan berlaku lagi di atas tanah Papua ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dan tidak berlaku lagi atas orang Israel Papua yang Kau telah semakin Kau menebus, dan Kau sudah menebus negeri ini, dan menebus manusianya, dan menebus Israel yang tertinggal di atas negeri ini Bapa, dalam nama Bapa Takarabas Koprades. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai kami berdoa. Setiap musuh kerajaan Yahweh yang mau ini itu Bapa Tuhan yang berperkara, dan mereka Tuhan kami kancing di dalam otoritas pemerintah, kami kancing kiri kanan tidak kemari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudari terkasih, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Berbahagialah bagi mata melihat, telinga mendengar, dan hati yang percaya, dan kaki tangan yang melaksanakan firman Tuhan. Haleluya, salam. Kita akan berjumpa lagi dalam channel saya berikutnya. Haleluya, Tuhan berkati.